만나는 사람 있어? 아니? 없는 것 같은데? 다행이다. Ternyata ketika malam mereka di rumah Dusik dia keluar. Ternyata Hyejin mencari ke sana dan tiba-tiba Dusik mengatakan dalam keadaan tidak sadar. Dia mengatakan bahwa Hyejin jangan pergi. 가지마. 가지마. 아무데도 안 가. 문사훈련소 다시 간 기분이죠. 너무 재밌. Hyejin, Sunghyun dan Dusik pun pergi makan. Dimana awalnya Dusik dia nggak mau ikut, tapi karena Hyejin ikut, akhirnya Dusik ikutan bersama mereka. Dan di sini pun sepertinya kelihatan kalau Sunghyun paham kalau Dusik kayaknya juga menyimpan perasaan sama Hyejin. Dan juga di sini Hyejin lebih perhatian kepada Sunghyun. Tapi Dusik malah sibuk nyari perhatian sama Hyejin. Ketika Hyejin ingin memberikan makanannya sama Sunghyun, tapi tiba-tiba aja direbut sama Dusik dan langsung dimakan. Padahal masih panas banget. 더 드세요. 내가 먹을 거야. 진짜. Kemudian Hyejin dan Sunghyun pun bernostalgia tentang masa lalunya Hyejin dan juga si Sunghyun. Dusik yang cemburu dia pun langsung numpahin air dengan sengaja kepada Sunghyun. 때문에 과외랑 알바를 엄청. 맞죠? 네. 좀 이따가 같이 저녁 먹으면서 팀플하는 거 어때요? 나랑 바꿔요. Ibu guru dan juga Hwajung, di mana sebenarnya mereka bertiga juga sama mantan suami Hwajung itu adalah sahabat. Dan ibu guru sebenarnya pengen berbaikan bersama mereka dan pengen mereka seperti dahulu. Tapi Hwajung mengatakan bahwa dia tidak bisa kembali seperti dulu, mengingat keadaannya bersama sang mantan suami yang sudah bercerai. Dan juga nggak mungkin lagi mereka kembali seperti dahulu. Kemudian Namsuk yang lagi berobat di kliniknya Hyejin, tapi dia meminta untuk tidak sampai tuntas dan cuma sampai pengecekan gigi saja. Dia nggak mau ditambal karena biayanya yang mahal. Hyejin kurang suka dengan Namsuk karena dia sering mempengaruhi orang lain untuk pergi ke klinik yang lebih murah untuk melakukan tambal gigi. Di sisi lain Dusik mulai ngerasa dilupakan sama warga desa, di mana ternyata sifatnya Sunghyun juga suka membantu orang-orang, di mana dia membantu toko kelontongnya Yun. Sampai-sampai para nenek-nenek pun juga dibantu sama Sunghyun. Apalagi para nenek dikasih makanan kue dari Seoul yang katanya enak. Dan di situ Dusik ngerasa dia terlupakan. 내가 들어가서 내가 옮길 테니까. 아니에요. 홍반장. GPD님이 먼저 도와주고 계시니까. 이거 PD야. GPD. 아주 GPD 날 바쁘네. 동안 도와주기로 했어. 계속 네가 모세라. 아니야. Setelah itu, Hyejin berbelanja ke toko kelontongnya Yun dan ternyata yang jaga adalah Dusik. Ketika Hyejin lagi buka jepitan rambutnya, Dusik langsung terpesona sama kecantikannya Hyejin. 카드랑 영수증. Singkat cerita, tiba-tiba aja Bu Guru hampir aja diapain sama orang yang tak dikenal. Tapi untung aja, Hwajung langsung menyelamatkan Bu Guru. 너 뭐야? 왜야? 큰일 있었잖아요. 아니 글쎄. Hwajung pun langsung membawanya ke rumah sakit. 나쁜 놈. 너 끌고 가려고. 다친 데 없는 거지? 아우 너 내가 얘기 좀. 안 하시고 신경치료까지만 받으신다고. Besoknya, Hyejin pergi menemui Namsuk. Dia nggak terima karena dia sudah keterlaluan kepada Hyejin dan juga sudah mempermalukan kliniknya Hyejin, di mana Namsuk sering menjelek-jelekkan kliniknya Hyejin dan juga menyarankan orang-orang untuk pergi ke klinik yang lebih murah yang belum terjamin tentang keamanannya. Tapi Namsuk nggak mau mendengar Hyejin dan dia malah marah-marah. Akhirnya mereka berdua berantem. Dan hal itu pun langsung disaksikan sama Dusik. 참았거든요. 치기공사 소개시켜줬다면서요. 그거 불법에 무면허 의료행위예요. 대학 나온 간판만 붙였을 뿐이지 뭐 치과 의사가 치아에 얼마나 중요한지 알지도 못하시면서. 쓸데없이 비싸게 나오고 선생님이 신뢰를.
Dusik berusaha melerai mereka berdua, dan akhirnya Namsuk pun disalahkan sama Dusik karena Namsuk memang udah keterlaluan. Dan dia pun gak menerima hal itu terjadi, alhasil Namsuk malah nangis dan juga marah-marah kepada Hyejin dan juga Dusik. Dan setelah itu, dia memutuskan untuk pergi dari sana. 왔는데 사장님이 잘못했어. 응. 오늘. 아, 왜 울어? Kemudian Sung Hyun bertemu dengan Hyejin dan mereka pergi bersama. 이거 Malamnya Dusik yang sedang berpatroli pengen mengasih kejutan kepada Hyejin yaitu obat. Ternyata dia ngelihat Hyejin dan juga Sung Hyun lagi jalan berdua sepayung. Dan akhirnya Dusik pun langsung cemburu. Dia memutuskan langsung memberikan obatnya kepada Hyejin. Hyejin menawarkan payung kepada Dusik, namun Dusik nggak mau dan langsung pergi. 서로 하나씩 빌려줬네. 네. 근데 집에 너무 많아서 그냥 두면 썩을까 봐. 야, 내가 집에 가서 우산 하나 갖고 올게. Dan setelah di-searching sama Hyejin, obat herbal yang dikasih Dusik itu adalah fungsinya untuk mengobati saraf terjepit. 때를 대비해서 이 천막칠 준비를 좀 해야 되지 않아? 안색이 너무 안 좋은 거 아니야? 이번에 고금리로 프리미엄 상품이 나와서 안내. 예, 맞습니다. 아, 네, 안녕하세요. Besoknya ketika Hyejin lagi jogging, dia melihat Namsuk sama orang yang mencurigakan. Di mana di situ Namsuk hampir tertipu sama orang yang mengaku dari bank, tapi untung aja keciduk sama Hyejin. Hyejin memperingati Namsuk, tapi Namsuk nggak percaya sama sekali dengan apa yang dikatakan sama Hyejin. Sampai-sampai orang itu pun langsung tiba-tiba aja ngambil uang Namsuk secara paksa dan langsung kabur. Namsuk pun panik banget. Hyejin pun langsung berusaha untuk mengejar orang tersebut. 아, 왜 선생님. 여기서 현금 거래를 해요? 아, 그래? Dan kebetulan Dusik dan juga Sung Hyun lewat sana. Dan Hyejin meminta bantuan mereka untuk menangkap orang tersebut. 저놈 잡아! 치과? 혜진이? 조깅을 하지 말걸. 보시다시피 내가 좀 바빠서. Akhirnya Dusik pun berhasil menangkap si bapak itu. 제가 아니라 홍 반장이 잡았어요. Karena insiden itu, Dusik pun terluka. Dan akhirnya diobati sama Hyejin. Karena Dusik yang juga keadaannya lagi demam. 다쳤어? 치과. 뭐 깨지는 소리나 비명 소리 같은 박살. Ketika Dusik tidur, Hyejin hampir mencium Dusik. Hyejin langsung tersadar dan dia langsung pergi dari sana. Setelah Dusik bangun, dia langsung memakan bubur buatannya Hyejin, yang ternyata rasanya itu nggak enak sama sekali, tapi tetap dimakan sama Dusik. 아, 이거 봐. 정말 완벽하게 맛대가리가 없네. Setelah itu, Hwajung menceritakan kepada Hyejin bahwa Namsuk itu dulunya memiliki seorang anak perempuan yang bernama Aram. Jadi anak Namsuk itu sakit-sakitan, dan dia pun berjuang ingin menyembuhkan anaknya. Dia perhatian banget sama anaknya dengan merawat anaknya setiap hari. Dan anaknya pun terlihat ceria banget dan juga sayang kepada ibunya. Hingga akhirnya anaknya harus pergi meninggalkan dia. Dan dia pun sempat stres selama 1 tahun lebih. Hwajung pun kasihan banget sama Namsuk. Ketika anaknya udah meninggal, dia pun hanya terdiam membisu. Hingga akhirnya tiba-tiba aja semangatnya muncul lagi ketika dia sudah memberikan sumbangan ke panti asuhan yang diberi nama anaknya Aram. Karena itulah Hyejin jadi kasihan banget sama Namsuk. Ketika dia pulang, dia berpas-pasan dengan Namsuk. Akhirnya mereka berdua pun berbaikan, dan Hyejin pun mengatakan kepada Namsuk untuk datang lagi ke kliniknya, agar dia memeriksa tambalan gigi yang Namsuk pasang di klinik murah itu. Akhirnya Namsuk pun senang banget, karena Hyejin akhirnya mau memaafkan dia. 오시든가요. 뭐. 네? 은 선생! 오늘 진짜.
Pada malam harinya, akhirnya acara dari Sung Hyun mulai melakukan syuting dan juri semangat untuk melihat idolnya dia. Sedangkan Hyejin, dia baru pulang dari kliniknya karena banyak kerjaan. Dan tiba-tiba aja, pas lagi di jalan, ada orang yang mengikuti Hyejin. Dia pun langsung pergi berlari, dan untungnya di tengah jalan, dia bertemu dengan Dusik. Dan dia pun langsung memeluk Dusik karena ketakutan banget.